Selamat pagi Pak Indra. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai metode perbandingan metode Gauss-Jordan dan Jacobi untuk UAS metode numerik. Oke, kita langsung cepat saja, saya tidak ingin berlama-lama. Untuk berdefinisi dari metode Jacobi dan Gauss-Jordan ini, saya tidak akan menjelaskan karena sudah ada di kelas. Untuk soal kali ini, saya akan memakai 4x tambah y tambah z sama dengan 42. Lalu yang persamaan kedua adalah x min 7y plus 2z adalah 8. Dan yang ketiga ada 3x plus 2y plus 2z ada dengan 49. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena memiliki nilai eksak yang sebenarnya mudah, x dengan 7, y dengan 3, dan z sampai 11. Ini saya akan pakai karena untuk jadi patokan. Oke, baik untuk Jacobi dan metode Gauss-Jordan ini, untuk mempermudah mengerjakannya adalah menggunakan matriks. Nah, matriks ini akan berbentuk seperti ini. Ada A11 sampai A33, X, Y, Z, dan B1 sampai B3 ini. B1 sampai B3 ini adalah hasil dari tiap persamaan, yaitu 42, 8, dan 49. Nah, untuk A11, A12, A13 ini itu seperti X, Y, dan Z untuk persamaan pertama, yaitu 4, 1, 1. Baik untuk persamaan kedua, persamaan ketiga, yaitu 1, min 7, dan 2, 3, 2, dan 2. Oke, kita langsung ke perhitungan. Untuk Jacobi, kita memakai persamaan seperti ini. X iterasi I yaitu B1 min A12, Y iterasi sebelumnya dan dikurangi A13 dengan dikali Z iterasi sebelumnya. Nah, oh ya, untuk sebelumnya, ini kenapa saya A11, A22, dan A33, kenapa saya bold, itu dikenakan untuk penyebut dari tiap persamaan, baik Jacobi maupun Jordan, yaitu sama. Nah, teman-teman bisa melihat dari ini. Dan daripada bingung, kita langsung ke iterasinya saja, yaitu langsung ke perhitungan matematis. Ya, untuk X iterasi pertama itu seperempat. Kenapa seperempat? Karena dibagi A11. A11 ini dari ini. Nah, dikali 42 min 00. Nah, untuk iterasi pertama ini cenderung, untuk Jacobi cenderung 00. Karena sebelumnya untuk 0, iterasi 0 pasti 0. Oleh karena itu, nilai yang didapatkan adalah dari B1, B2, dan B3. Biasanya B23 dibagi A11 bagi A22 bagi A33. Oke, seperti ini ya. Jadi kita mendapatkan 10,5 dan min 1,13 dan 20,5. Untuk iterasi kedua, itu kita bisa mulai mendapatkan nilai ini. Yaitu seperempat, seperti tadi, dikali 42 min. Nah, ini kan A12, A12 kebetulan ini 1 ya. Nah, Y iterasi sebelumnya, yaitu min 1,143. Terus dikurangi Z iterasinya dari min dikurangi 20,5. Hasil kita mendapatkan ini 4,661. Untuk Y iterasi kedua, ini kan mulai ada. Ini tetap sama sepermin 7, 8 dikurangi 10,5. Nah, ini kan A23. A23 ini yaitu 2. Yaitu 2 kali 20,5 kayak begini. Nah, untuk perhitungan yang saya lakukan itu untuk membatasi adalah sampai iterasi ke-6 supaya tidak terlalu banyak. Oh ya, tabelnya belum saya berikan, nanti saya akan tunjukkan di bagian laporan Word. Nah, kita lanjut ke bagian Gauss-Jordan. Gauss-Jordan ini memiliki perbedaan di sini, teman-teman. Kalau misalnya tadi Jacobi, iterasi ini untuk iterasi pertamanya sama ya, Y0 dan Z0. Tapi lihat di sini, untuk Y1, kenapa dia pakai X1? Itu karena kayak aturannya. Jadi tidak pakai X0 lagi. Kenapa? Karena X1 sudah ditemukan di sebelumnya. Jadi meskipun tidak berganti iterasi, apabila ada perubahan nilai dari X maupun Z maupun Y, maka akan diganti langsung. Jadi tidak usah menunggu perulangan, sebetulnya perulangan iterasi. Nah, untuk kita bisa lihat itu di sini, iterasi 1, iterasi 2. Nah, iterasi 1, iterasi 2, ini kalau yang X1 ini sama persis, karena sebenarnya 00. Nah, kita mulai berbeda di Y1. Y1 ini kenapa 10,5? Karena dari aturan ini. Nah, kita bisa melihat ini sangat berbeda di awal karena, nah ini kita lihat 10,5 tetap sama, tetapi untuk Y1 dan Z1 adalah beda. Tetapi ada tetapi. Untuk iterasi ke-6 yaitu batas saya tentukan, ini kita lihat 6,904, 2,888, dan 10,979. Nah, untuk di Gauss-Jordan ini sebenarnya ya, kelihatannya memang beda, tetapi ini mirip, teman-teman. Ini sudah mengganti 7, ini mengganti 3, ini mengganti 11. Itu hal yang sama seperti di Jacobi.
Nah, untuk mempermudah, sekarang kita lihat di Word. Nah, ini hilangin saja ini. Nah, di Word ya. Kita ke ini metode Jacobi. Nah, itu sama iterasi ke-5, iterasi ke-6, iterasi ke-7. Nah, kayak gini. Jadi apa semakin lama semakin mendekati ke angka eksak yang ada. Nah, itu hal yang sama di Gauss-Jordan nanti. Nah, kita langsung ke codingnya. Kita langsung ke Jacobi terlebih dahulu. Nah, ini saya memakai tiga persamaan itu untuk dimasukkan kayak begini. Lambda yaitu, sebentar, daripada nanti bingung mengenai Jacobi. Nah, F1, F2, F3 ada variabel dari persamaan yang akan. Nah, lambda ini digunakan untuk kalau seperti memasukkan sebuah variabel. Jadi saya X dengan 5. Nah, itu bisa pakai lambda ini. Tapi kalau misalnya lebih, tapi biasanya kan kayak rumit. Kalau misalnya, nah, lambda ini berguna untuk X, Y, dan Z dalam sebuah perhitungan. Nah, ini kita lihat kayak gini. Ini 40, kenapa kok saya masuk seperti ini? Untuk tadi A11, A22, A3, yaitu 4 min 7, 4 min 7 dan 2, itu dari ini, 4 min 7 dan 2. Nah, untuk depannya ini ada B1, B2, B3. Nah, nanti kita bisa lihat, kalau misalnya lambda pertama A memakai A12 dan A13. Kebetulan ada 11, jadi dia min gini ya. Nah, ini akan terbalik karena nanti akan dipermudah di bagian perhitungan. Nah, untuk lalu 8 min X, ini 1, dan min 2 kali Z, yaitu 2 di sini. Nah, lalu untuk yang persamaan ketiga, yaitu memakai A31, yaitu 3, dan A32 itu 2. Seperti ini. Oke. Kita pakai X, Y, dan Z yang awal adalah 0, karena X0, kan, X iterasi 0 adalah 0, dan count untuk 1. Nah, untuk ini saya akan memakai input dari user untuk epsilon. Nah, lalu untuk conditionnya kayak gini. Misalnya untuk X1, kenapa X1 sama dengan L1, S1, X0, Y0, Z0. Nah, itu nanti bakal dimasukkan di sini. Jadi kan tadi kan perhitungan dari ini, nah Jacobi ya. Nah, ini bakal langsung dimasukkan ke sini. Jadi nanti X0-nya dari, ini kan nggak pakai ya, jadi itu nggak pakai. Nah, Y0, Z0, Z0, 0. Nah, ini kan X0 dan Z0, X, Y0, Z0, 0, ini kan masuk sini kan ya. Jadi nanti otomatis 42 min 0 dibagi 4. Nah, nanti akan hasilnya adalah 10,5 seperti ini. Kan sama, 42. Nah, itu hal yang sama seperti F2 dan Y1 dan Z1. Nah, tinggal menyesuaikan bahwa misalnya yang dipakai adalah ini X dan Z. Jadi yang dipakai adalah X0 dan Z0, semuanya sama. Nah, untuk epsilon itu tetap saya pakai untuk menentukan apakah ini sudah lebih atau mengurangi dari epsilon yang ada. Nah, untuk nanti count seperti tadi, dan nanti akan diganti X0, Y0, dan Z0 diganti gini. Nah, oleh karena itu, nah nanti gini ya, kan kalau X1 ini jadi 10,5, Y1 ini nanti berubah jadi min 1,143, dan yang ini 24,5. Nah, nanti ini akan masuk ke sini, jadi akan kembali lagi ke sini. Dan ini akan sebenarnya loop terus sampai akhirnya epsilon dari I sampai sebelumnya itu berkurang. Kurang dari yang sudah ditentukan. Oke, kita langsung coba ya. Maaf. Saya pakai epsilon adalah 0,001. Nah, seperti yang terlihat tadi, seperti sama kan awalnya. Oh. Nah, untuk iterasi pertama 10,5, yang kedua min 1,3, yang ketiga 24,5. Dan untuk selanjutnya adalah 4,61, 7,7, 9,93. Nah, ini saya memakai batas sampai epsilon
iterasikannya supaya tidak terlalu banyak. Tapi hasilnya lihat ya, hasilnya adalah X-nya menemukan X 6,99, Y 3,01 dan Z adalah 11. Nah, untuk tapi misalnya kita pakai epsilonnya pakai 4 angka di belakang koma nanti akan berubah. Nah, untuk yang Gauss-Jordan kita bisa langsung ke sini. Nah, kenapa saya tidak membawakan Python di sublime text? Karena saya tidak bisa import NumPy SNP ini. Nah, oke, untuk seperti tadi, yaitu batas dari iterasi adalah 6, count-nya tetap 0. Nah, A dan B ini dari NumPy ini tadi akan dimasukkan sebagai array. Nah, angkanya itu dari kita masukkan tadi ini. Nah, ini sebenarnya jauh lebih simpel kalau bisa dipekerjakan. 4, 1, 1, 1, min 7, 2, 3, 2, 2, dan hasilnya adalah 4, 2, 8, dan 9. Jadi B ini adalah B1, B2, dan B3. Nah, lalu untuk yang ini, row dan sebagainya ini, itu sebenarnya ini untuk apa sebutannya, dalam kurung, jadi akan disamakan kayak gini. Nah, nanti kita akan X sebelumnya, ini untuk X iterasi sebelumnya, ya ini akan jadikan disamakan dengan B. Nah, lalu untuk batas, misalnya ini sama ini untuk yang kali ini tidak berdasarkan epsilon, melainkan berdasarkan batas yang terhitungkan untuk iterasi keberapa. Nah, karena tadi saya sudah di laporan adalah 6 dan persen tadi adalah 6, jadi kita sampai ke 6 saja. Nah, sebenarnya caranya cukup sama, hampir sama. Ini semua ini dot dan sebagainya. Nah, ini ada di nanti di dalam apa fungsi dari NumPy ini. Nah, nanti kalau sudah dengan hitungannya ini sudah ya, saya 112. Nah, nanti akhirnya dijadikan masuk ke X is dengan X new. Nanti X new ini disamakan lagi dengan yang ini. Apakah sama gitu. Nah, ini sebenarnya tidak akan mendekati dengan eksak karena dua-dua ini tidak bisa eksak. Meskipun tidak bisa tapi mendekati. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, ini 10,5, 0,3 dan 8. Ini berbeda dengan yang ada di sini. Nah, jauh kan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di laporan Jordan, ini mendekati 10,5, 0,357 dan 8,393. Ini karena 39,28. Nah, semua akan terus dilakukan sampai ke iterasi 6. Nah, untuk mengenai yang mana yang lebih akurat, itu sebenarnya saya sudah nyoba. Itu di Jacobi dan Jordan berbeda sedikit, tapi Jacobi lebih simpel. Nah, demikian dari presentasi saya. Terima kasih.